Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita sebagai wujud rasa cinta tanah air, silakan perwakilan dari kelas maju ke depan, pimpin lagu kebangsaan kita. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau cek terlebih dahulu kehadiran seluruh anggota kelas. Apakah ada di antara teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini, Nak? Hadir semua, Bu. Baik, ya. Terima kasih atas kehadirannya, ketepatan waktunya masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran ekonomi dengan Ibu. Oke, sebelum proses pembelajaran kita lakukan, karena kondisi kita juga masih dalam keadaan pandemi COVID-19, Ibu ingatkan kepada kalian, selama berada di lingkungan sekolah, ikuti protokol kesehatan, ya. Gunakan masker dengan tepat, ya, dan perilaku hidup bersih dan sehat, agar kita, ya, semuanya aman dan bisa mengikuti proses pembelajaran seperti saat ini. Kita masih bisa bertatap muka walaupun dalam kondisi tatap muka terbatas. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, untuk relaksasi, ya, menghilangkan rasa kejenuhan atau stres selama perjalanan menuju ke sekolah, kita ice breaking terlebih dahulu, ya. Ibu minta kepada salah satu perwakilan kelas untuk mewakili, ya, atau pimpin kegiatan ice breaking kita supaya kita lebih siap lagi mengikuti proses pembelajaran. Silakan. Oke, terima kasih. Lumayan menghilangkan stres selama perjalanan menuju ke sekolah. Sebelum pertemuan hari ini, kita kan sudah membahas materi, ya, tentang masalah apa? Masalah pengangguran, ya. Itu kita masuk ke bab yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang baru, ya. Kita membahas materi untuk hari ini tentang indeks harga dan inflasi. Tetapi fokus pembahasan hari ini adalah tentang indeks harga. Di antara kalian semua pernah tidak mendengar kata indeks harga? Belum? Berarti, ya, televisi di rumahnya dianggurin dong. Biasanya setiap pagi, ya, data-data tentang indeks harga selalu ditayangkan. Sebelum fokus ke pembahasan materi, ada kompetensi dasar yang harus kalian miliki nantinya setelah mempelajari materi ini. Jadi setelah kalian melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran based learning, ya, problem based learning atau PBL, serta penerapan, ya, metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, ya, kalian nantinya terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, ya, bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, ya, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta mampu mendeskripsikan pengertian dari indeks harga. Dalam proses pembelajaran ini ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, melakukan penilaian sikap, ya. Yang kedua, penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Lanjut berikutnya, ya. Setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, silakan lakukan identifikasi terhadap gambar yang Ibu sajikan pada tayangan PowerPoint. Gambar yang pertama berupa tabel
perubahan harga komoditas atau barang konsumsi masyarakat. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dengan Oktober. Lanjut gambar kedua. Perubahan harga komoditas atau barang konsumsi. Gambar yang kalian lihat pada tayangan slide menceritakan tentang hal apa? Siapa yang bisa gambar? Silakan, Kezia. Perbedaan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Oke, ya. Kamu katakan tadi bahwa ada perbedaan harga-harga barang konsumsi. Nah, bedanya di mana, Nak? Ada yang bisa jawab? Silakan. Karena faktor penawaran dan permintaan atau faktor produksi. Ya, boleh. Tetapi bedanya di mana yang bisa kalian lihat pada tampilan tersebut? Harga dong, ya. Harga bulan April, Mei, Juni sampai Oktober. Apakah sama? Tidak, ya. Nah, pertanyaannya, ya. Mengapa harga-harga barang konsumsi tersebut bisa berbeda dari waktu ke waktu? Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian. Karena faktor penawaran dan permintaan atau faktor produksi. Oke, karena adanya faktor permintaan dan penawaran dan perbedaan biaya produksi. Nah, untuk hari ini, ya, kalian akan mempelajari materi indeks harga. Cara yang berikutnya adalah kalian melakukan diskusi. Kegiatan pembelajaran diskusi kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bentuk. Nah, silakan kalian bentuk posisi bagaimana, ya, layaknya orang yang melakukan diskusi kelompok. Oke, setiap kelompok Ibu berikan lembar kerja peserta didik, ya. Ada beberapa permasalahan yang akan kalian pecahkan secara bersama-sama. Ibu kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Sudah bisa kita mulai, Nak? Oke, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah, dengan kelompok 3. Silakan kelompok 1 kepada Bunga. Iya, menghadap ke teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai tren harga beras DKI Jakarta pada tahun 2019. Dari hasil diskusi yang kami dapatkan untuk menjawab pertanyaan yang bagian A, mengapa harga beras dapat berbeda dari waktu ke waktu? Itu karena penyerapan dilakukan oleh sejumlah pedagang masih kurang. Ditambah lagi produksi gabah sekarang ini sedang mengalami penurunan, sehingga keadaan itu secara otomatis akan mempengaruhi harga di pasaran. Biasanya dapat disebabkan karena harga gabah yang anjlok, keterbatasan stok beras, rantai pasok makanan yang terlalu panjang, atau dapat juga disebabkan karena adanya musim kemarau. Kenapa seperti itu? Karena dengan keadaan keringnya kondisi sawah atau pertanian, maka tentunya tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal atau yang sesuai dengan target yang sudah petani. Itu saja hasil jawaban dari diskusi kelompok kami. Apabila dari teman-teman kelompok 2 dan 3 ada tambahan, saya persilakan. Oke, silakan. Berikan waktu kepada kelompok 2 menambahkan hasil jawaban dari kelompok 1. Silakan. Saya Melani Wandira Putri, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari informasi yang kami dapat terkait gambaran dan tujuan dilakukannya menghitung indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, dan indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Jadi, indeks harga konsumen 14K adalah nomor indeks yang dapat menghitung harga rata-rata barang dan jasa yang telah dikonsumsi oleh masyarakat. Jika nilai indeks harga lebih dari 100, artinya petani sejahtera. Sedangkan
Jika indeks harga menunjukkan nilainya kurang dari 100, artinya petani tidak sejahtera. Baik, terima kasih. Oke, benar sekali jawaban dari kelompok 2. Berikan aplaus kepada kelompok 2 ya. Dan untuk semua anggota kelompok, jadi bagaimana caranya mengetahui ya tingkat kesejahteraan para petani ya dengan cara melakukan perhitungan nilai NTP-nya. Apa itu NTP kelompok 2? Nilai apa? Nilai tukar petani yang menggambarkan selisih antara ya nilai yang diterima oleh petani dengan nilai yang ditukar yang dikeluarkan oleh petani pada kegiatan produksinya. Jadi kalau hasilnya lebih dari 100 untuk indeks harga bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan petani. Sedangkan kalau nilainya ya di bawah dari 100 itu menggambarkan ya tingkat kesejahteraan petani belum maksimal. Ya, itu kurang lebih pembahasan kita hari ini. Untuk memperdalam ya, kita lakukan pengambilan kesimpulan secara bersama-sama ya. Indeks harga konsumen yaitu harga pada periode N dibagi harga pada waktu dasar dikali 100. Contohnya harga beras di tahun 2021 nilainya 11.500. Sedangkan pada tahun dasar di tahun 2020 adalah 10.000. Maka indeks harga konsumen di tahun 2021 diperoleh adalah 115. Artinya terjadi kenaikan harga beras sebanyak 15%. Lanjut, kesimpulannya ya. Indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan harga dari waktu ke waktu dan dari satu periode ke periode berikutnya. Ini terkait mendeskripsikan indeks harga. Yang kedua, gambaran yang diperoleh dengan menghitung indeks harga konsumen. Bunga, sampaikan. Gambaran yang diperoleh dengan menghitung indeks harga konsumen dapat mengukur laju inflasi, mengukur daya beli konsumen, mengukur tingkat pendapatan, mengetahui kemajuan perekonomian, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu kesimpulan pembahasan materi kita hari ini. Selanjutnya, Ibu kasih waktu 5 menit kalian melakukan tes evaluasi ya. 5 menit saja untuk mengukur sejauh mana penguasaan materi tentang indeks harga yang sudah kita pelajari. Silakan, waktunya hanya 5 menit. Sudah. Ya, silakan nanti ya ketika kegiatan penutup kumpulkan beserta dengan LKPD. Ya. Terima kasih sudah terlibat aktif selama proses pembelajaran ya. Ibu harapkan hasil yang kalian dapatkan dari proses evaluasi bisa mendapatkan hasil maksimal ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita kan sudah bahas tentang indeks harga. Maka tahap berikutnya adalah mempelajari materi tentang inflasi ya. Ini masih berkaitan, punya hubungan dengan materi kita hari ini antara indeks harga dengan inflasi. Masih pada satu kompetensi dasar yang akan kalian capai. Silakan saling mempersiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan minggu depan. Ya nak ya? Oke. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri semua, lebih baik kita mulai dengan penutupan dengan doa terlebih dahulu. Silakan ya perwakilan kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa patuhi selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap gunakan masker dan persiapkan diri untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kamu berada, khususnya berada di lingkungan sekolah. Sekian pertemuan kita hari ini ya, sampai bertemu kembali dan persiapkan diri kalian ya nak untuk materi inflasi. Oke, Ibu ucapkan selamat siang semuanya.